Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongannya kepada kita semua. Saya juga tak lupa menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa yang berkewajiban melaksanakannya. Semoga taufik dan hidayah Allah selalu menyertai kalian. Dan kepada kawan-kawan yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, kami juga berharap bahwa semoga Tuhan senantiasa memberi perlindungannya selalu kepada mereka semua. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu ulasan yang berkaitan dengan seorang Hasan Hasbi, seorang pemilik Sirius Network ya, lembaga survei yang juga adalah pendukung Jokowi Ahok dulu di Pilgub DKI, juga pendukung Ahok di Pilgub DKI Ahok Jarot ya di Pilgub DKI itu tahun 2017, dan pembenci dan penyerang Anies Rashid Baswedan. Hari ini di Twitter sangat ramai pernyataan-pernyataannya, kemudian diupload oleh Denny Siregar ya, disebarluaskan karena memainkan isu sara menyerang Anies Rashid Baswedan ya, yang kemudian pernyataan-pernyataan yang bersangkutan ini dimuat di portal Keuangan News tanggal 28 Maret 2023. Yang banyak hal yang menyerang dari sisi etnis ya, jadi memainkan isu sara. Nyaris kita hampir menilai bahwa ini kawan-kawan yang berseberangan dengan Anies Rashid Baswedan itu tidak punya akal lagi untuk mencoba untuk menjatuhkan yang bersangkutan, yang sebelumnya juga saudara Hasan Hasbi ini juga memprediksi, mengatakan bahkan dia bertaruh bahwa dengan mobilnya yang mobil Alphardnya bahwa dia yakin bahwa Anies tidak akan lolos, tidak akan didukung oleh partai-partai ya, sehingga tidak lolos sebagai capres gitu. Ternyata kan hari ini Anies lah yang dari seluruh capres yang ada, Anies lah yang satu-satunya capres yang memenuhi presiden threshold. Dan sekali lagi mobilnya itu entah apa diserahkan karena sudah kalah prediksi, yang dipertaruhkan itu dia konsisten menyerahkan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi saya kira narasi yang dibangun di dalam pikiran dia selama ini narasi seorang penipu ya, narasi seorang penipu dan pembohong, karena ternyata apa yang dia coba untuk sembunyikan ke publik tentang latar belakang dia, bagaimana dia bergabung, dia seakan-akan dia tidak berafiliasi dengan kelompok-kelompok Ahok dengan Jokowi, ternyata mereka adalah tim sukses dari awal, dan sekarang ketahuan. Dan banyak kalau kita googling itu banyak ketahui bahwa dia berada di posisi mana dan kenapa dia menyerang habis Anies Rashid Baswedan. Dia adalah seorang yang mengaku dari Padang, etnis Padang. Ya, Padang itu hampir semuanya Islam, tetapi banyak juga mayoritas Muslim ya, boleh dikata hampir 100% Muslim, tetapi ada Islam yang banyak melahirkan banyak pejuang dan ulama, tetapi banyak juga yang melahirkan orang seperti Hasan Hasbi ini. Ya, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan karena
tentang serangan Hasbi ini terhadap dimainkan politik identitas yang selama ini ditujukan, diserang, Anies diserang karena dianggap pendukungnya memainkan politik identitas, tapi kini justru mereka yang menjadi kampion untuk menyerang Anies dengan politik identitas, gitu ya. Dikatakan di Keuangan News bahwa secara politik, ini Hasan Hasbi punya bahasan ya, bahwa secara politik identitas bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan kurang merepresentasikan keindonesiaan karenanya keluarganya menikah sesama etnis Arab. Jadi karena dia istrinya Arab, orang tuanya Arab, apa semua, terus kakeknya Arab, terus dianggap bahwa keindonesiaan tidak lengkap. Padahal kita tahu bahwa kakeknya Anies ini pahlawan nasional, bukan pahlawan ini. Hasan Hasbi siapa? Keturunannya tidak jelas, jangan-jangan dia juga keturunan tidak punya ayah. Ya, perlu dicek tentunya, karena bagi mereka yang sering mencari hidup dengan uang haram, sogokan untuk memfitnah orang, ya pasti dicek latar belakangnya, keturunannya dan lain sebagainya, pasti tidak jelas itu. Nah, dia mengatakan begini, Mas Anies ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Anak Anies menikah dengan orang Arab. Anies merepresentasikan keindonesiaan agak kurang keindonesiaan. Mungkin 3% saja direpresentasikan oleh Mas Anies. Kalau kita bicara politik identitas, peluang Arab ketemu Arab, kata bos Sirius Network Hasan Hasbi dalam video yang disebar Denny Siregar. Ya, Denny Siregar seorang buzzer ya. Hasan Hasbi juga buzzer ya, yang selama ini menyebar kebencian ya, terutama pada Anies Rashid Baswedan, ya, kebencian terhadap umat Islam ya, itu kebencian terhadap politik identitas, tapi mereka kini menggunakan politik identitas untuk kepentingan politik mereka menyerang seseorang. Itulah yang kemunafikan ini. Mereka ini Muslim, tetapi ya di dalam Islam itu kan ada munafikun, kelompok munafik. Nah, ini yang sangat berbahaya. Di kelompok-kelompok munafik ini sangat berbahaya, dan mereka bisa dikategorikan seperti itu. Hasan yang berasal dari Padang mengaku istrinya bukan dari Sumatera Barat. Ya, itu kan urusan kau mau kawin dengan King Kong kayak apa, itu urusan kau. Ini bukan dari Sumatera Barat ke, dari mana ke, mau dan King Kong ke, itu urusan dia lah. Kayak saya, Padang ketemu Padang. Kalau di Pulau Jawa ini kurang dari 10%, karena istri saya bukan orang Padang. Karena peluang saya ketemu orang Padang di bawah 50%, mungkin 10%. Nah, tidak jelas narasinya, tetapi sebetulnya tujukan semua ke Anies. Nah, ini kalau saya menganggapnya mereka ini sudah tidak punya, tidak ada ketemu secara intelektual, sudah tidak punya alasan lagi untuk menghantam Anies, maka mereka kembali menghantam dia melalui pendekatan etnis ini. Dan saya kira apa yang selama ini, dia termasuk salah satu yang punya lembaga survei yang selama ini juga membangun dari pilkada membangun kebohongan terhadap publik untuk kepentingan mereka. Ini mereka sudah mulai melakukan lagi berkabung karena menjelang. Dan prediksi mereka selama ini mereka salah terus, mengatakan, diantaranya mengatakan dan berani bertaruh mengatakan Anies tidak bakalan dapat tiket capres, dan ternyata sebaliknya mereka semakin kalang kabut. Dan ternyata mereka selama ini menyembunyikan kebenaran bahwa Anies seakan-akan Ganjar yang teratas, padahal sebetulnya tidak benar semuanya. Jadi mereka kemudian tak ketakutan jangan sampai Anies menjadi presiden, padahal Anies tidak seperti pemimpin-pemimpin yang mereka dukung sebelumnya. Ya, ia juga heran Anies Baswedan yang mempunyai pergaulan yang luas, mempunyai istri keturunan Arab. Loh, kok emangnya kenapa orang beristri keturunan Arab? Ini kan tanda sudah sakit ya, dari segi psikologis kejiwaan. Mungkin orang ini sudah mulai sakit gitu, karena harapan-harapan dia selalu meleset gitu loh. Nah, dan semacam ketakutan jangan sampai kalau Anies jadi presiden, waduh gimana ini tidak mengalir lagi nih uang-uang yang biasa mereka pakai tipu untuk para cukong-cukong, keluar uang mereka beli Arpad, mereka beli ini, karena tipu-tipu mereka dipakai untuk menipu, menyerang lawan dan sebagainya untuk kepentingan kelompok, kepentingan Ahok. Dia pendukung Ahok ini ya, pendukung Jokowi juga pada Pilgub DKI yang lalu gitu loh. Kalau tidak salah juga pada pada Pilpres 2017, 2018, 2019 yang lalu dia berada di kubu Prabowo Subianto.
Anies begitu luas pergaulannya, ketemu orang Arab lagi, anaknya ketemu suami Arab lagi. Jadi ini orang sakit, ya, mempersoalkan ke orang berkeluarga dengan siapa dengan siapa. Ini orang tanda-tanda sudah mungkin gila kali ya, sudah sakit ya. Hasan Hasbi perlu ke psikiater atau perlu kembali kepada, kalau dia percaya kepada agama, kepada Tuhan ya, dia merenunglah. Kan dia lahir dari orang Padang, dan dia ketemu orang istri yang bukan Padang, itu kan bukan kehendak dia juga. Ya, mungkin juga dia sebelumnya punya istri, punya pacar apa-apa dan ditinggalkan dan sebagainya. Ya, kemudian dia juga kalau dia menipu orang mungkin kehendak dia. Menipu orang ya, culas. Itu kehendak dia demi uang. Sebelumnya Hasan mengatakan Anies juga didukung oleh seorang oligarki sehingga dia bukan simbol perlawanan terhadap oligarki. Yang dia maksudkan Anies didukung oleh oligarki ada dua yang dia sebut di sini dalam tulisan ini adalah Yusuf Kalla dan Surya Paloh. Tapi sepintas kita beritahu bahwa Surya Paloh sebagaimana kita tahu dan kita cermati. Kalau saya tahu karena hidup juga di zaman Orde Baru. Kalau Hasan Hasbi mungkin masih netem, mungkin belum lahir juga di zaman Pak Harto itu. Atau mungkin masih di kampung di sana, masih berlumuran dan becek-becek di kampung dia di sana di Sumatera. Surya Paloh ini sejak dulu di zaman Pak Harto dia sudah membangun bisnisnya. Bisnis Indonesia misalnya itu sudah berkembang di zaman Pak Harto ya. Kemudian Metro TV itu jauh sebelumnya dia sudah berkembang sebelum dia bergabung dukung Jokowi. JK saya kuliah lama di Makassar yang tahu bahwa JK itu merangkak dari bawah dan dia juga seorang aktivis Islam dan orang tuanya juga adalah pedagang besar yang kemudian dilanjutkan oleh Pak JK keberkahan. Jadi puluhan tahun mereka bergumul untuk membangun bisnisnya. Bukan karena kebijakan-kebijakan pemerintah atau misalnya menipu bank dan lain sebagainya seperti yang kawan-kawan dia itu. Nipu sana, nipu sini, kumpul duit, kemudian mereka lari ke Singapura dan sebagainya. Itulah kawan-kawan yang didukung Hasan Hasbi itu. Nah, oligarki yang seperti itu ya. Jadi kalau yang dimaksud oleh Surya Paloh, Yusuf Kalla, ini mereka bersih dari membangun bisnis mereka dan puluhan tahun mereka mengarungi itu. Bukan seperti Hasan Basri ujuk-ujuk punya Alphard dan sebagainya, tidak jelas ternyata dari uang tidak jelas dari temannya Ahok, dari Ahok, kemudian dari mungkin juga waktu berkolaborasi mendukung Pak Jokowi dengan Ahok di Pilgub DKI dan sebagainya. Kita lihat jelas kok ininya di rekodnya di Google. Sulit untuk Anda bantah Pak Hasan Hasbi. Dia mengatakan juga ada yang lucu menggelitik relawan Mas Anies memposting sebuah poster berbicara bahwa Anies Baswedan sebagai simbol perlawanan oligarki. Iya, oligarki yang seperti yang berada dalam grup dia itu, yang dia kasih makan Hasan Hasbi selama ini. Itulah yang tidak dimiliki sifat itu, tidak dimiliki oleh Surya Paloh, Yusuf Kalla. Mereka selama ini tidak pernah merugikan negara, tidak tersangkut dengan skandal-skandal korupsi uang negara. Mereka memang bisnis sejak dari puluhan tahun yang lalu, malang melintang. Bahkan JK itu melanjutkan bisnis orang tuanya. Dan mereka tidak merugikan negara, berbeda dengan mereka oligarki lain yang merambah hutan, merusak lingkungan, merampok bank dan lain sebagainya. Coba oligarki yang dia berkecimpung di dalamnya dengan mudah, dia memperoleh kekayaan dari sogokan mereka. Coba Hasan Hasbi yang bergabung dengan teman Ahok, memfasilitas teman Ahok dengan uang puluhan miliar yang sampai sekarang masih tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mana sumber uang. Pasti dari uang-uang kelompok-kelompok itu. Kita bisa pertaruhkan, lapor aja ke polisi biar dibongkar Hasan Hasbi. Nah, kita tahu rekornya ini orang. Nipu sana, nipu sini untuk kasih jelekan orang kiri kanan, terutama umat Islam, tokoh-tokoh Islam dijelekin untuk jualan bagi dia, untuk kepentingan dirinya.
tidak malu terhadap kedua anak istrinya, kasih makan anak istrinya dengan cara-cara memfitnah orang. Selanjutnya Hasan Hasbi mengatakan bahwa orang di belakang Anies ada seorang oligarki yang juga memiliki sebuah pulau, ya, yang dimaksud Pak Surya Paloh, kemudian Pak Yusuf Kalla juga dia masuk di sini. Nah, ini dia sebut Pak Yusuf Kalla juga seorang oligarki. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies yang banyak oligarki ada yang juga pemilih. Benar kalau mereka dikelompokkan, tapi mereka perlu tahu bahwa mereka bersih dari membangun bisnis di puluhan tahun, ya. Dan mereka tidak merampok negeri ini, kawan. Mereka tidak merampok negeri ini. Mereka tidak merampok uang rakyat. Tapi teman-teman kau itu, penjual narkoba, penjual judi. Mereka bisnis dengan merampok juga. Bang BLBI itu siapa? Surya Paloh itu jauh sebelum kejadian BLBI sudah termasuk Bukala, tapi mereka tersangkut enggak? Yang tersangkut yang itu, kawan-kawan kau itu, Cinok-Cinok itu, yang kemudian merampok 600 triliun uang BLBI itu, uang rakyat itu, dan seterusnya, termasuk juga merampok uang Jiwasraya, uang menipu soal minyak goreng. Itu kan kelompok-kelompok kau semua itu, yang selama ini kau tipu, kamu dibayar untuk memfitnah orang. Itulah kau Hasan Hasbi. Terus apa yang salah dari mereka? Mereka bisnis bersih. Mereka tidak mengganggu rakyat, membantu rakyat. Beda dengan Hasan Hasbi, petenteng punya ini ternyata hasil curian, hasil tipu-tipu, ya, hasil fitnah orang, disuruh orang fitnah bayar dia, memfitnah orang dibayar dia. Itulah. Kemudian dia mengatakan lebih lanjut, menyebutkan meski dalam kampanye populis oligarki dijelekan, tetapi di belakang seringkali terjadi modal politik. Ya, tidak ada masalah, tapi yang kita maksudkan orang kaya, ya, seperti Surya Paloh, Yusuf Kalla, dan lain-lain misalnya, tetapi mereka tidak merugikan negara. Mereka justru membangun negara karena mereka tidak merampok uang negara. Yang teman-teman kau itu, sekali lagi, yang membayar kau, ya, itu adalah orang-orang yang selama ini merampok uang negara, yang kemudian uangnya mungkin juga sebagian kau nikmati itu karena kamu dibayar untuk memfitnah orang, menjelek-jelekan orang, tidak terima dengan keunggulan orang, ya, kemajuan orang. Akhirnya kamu kemudian mulai melakukan aksi bersama teman-teman untuk memfitnah sesama Muslim. Kalau di dalam Islam, kau dengan Denny Siregar dan teman-teman itu sudahlah, kau munafik, bukan di dalam kelompok Jamiah Islam yang benar. Munafik berbahaya bagi umat Islam. Bagi kau. Kita juga tidak persoalkan apakah, dan karena Anies sendiri seorang pemimpin yang sangat taat teragama, terukur ininya, kerjanya juga punya prestasi, dan itu kamu tidak malu dengan pendeta-pendeta itu, yang mereka merasa terlayani ketika kepemimpinan Anies DKI dan berterima kasih, sementara kau sendiri berkoar-koar, tidak tahu malu, kau hanya menyebar fitnah, dan kau kasih makan anak istri dari uang fitnah yang dibayar, melakukan kegiatan fitnah untuk dibayar oleh mereka. Nah, ini ya kita. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, Hasan Hasbi kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Dia menyerang Anies hari-hari ini, dan di YouTube dia kemudian dipopulerkan di Twitter dan menjadi viral, ya, mengatakan Anies Arab dan segala macam. Karena mereka tidak bisa lagi membantah Anies, ya, dan tingkat kesukaan umat ini, rakyat Indonesia terhadap Anies sudah meninggi. Mereka mulai ketakutan. Karena itu tidak lagi logika rasional yang mereka coba untuk menginikan, sehingga mereka mulai menyerang pribadi, etnis lah, istri lah, ibunya lah, keluarga. Padahal mereka tidak sadar justru ini akan menghancurkan mereka sendiri. Nah, seperti soal kakek Anies yang Arab, dia Arab tetapi dia pejuang
dia membela negara Indonesia, tidak seperti kalian. Kalau kita mau buka-buka tentang Jokowi, mau buka-buka tentang Ahok, tentang yang kalian bernaung selama ini di bawah, kemudian kelompok-kelompok yang penjual narkoba dan kemudian penjual prostitusi, yang uang, sebagian dari uang itu dialirkan kepada kalian, dibayar untuk memfitnah umat Islam, ya kasihan aja kita melihat orang seperti Hasan Hasbi, penipu, pembohong, penista, makan uang dari menipu orang, memfitnah orang, menista orang, dibayar, tidak malu. Dia punya integritas seperti itu, dan dia menyodorkan diri untuk dibayar untuk memfitnah sesama muslim. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan jangan kita ikuti langkah-langkah orang seperti ini. Dia bayangkan, mudah-mudahan dia mati, ada orang yang tidak benci, orang Islam tidak benci kepadanya. Tetapi bagaimana kalau dia mati, pada akhirnya keluarganya mati, ibunya mati, bapaknya mati misalnya, atau anaknya mati, akhirnya dia minta tolong juga kepada orang Islam untuk salatkan kah, kuburkan kah, mudah-mudahan dia minta kepada Ahok dan keturunannya. Bisa enggak? Seperti itu. Kalau suatu ketika keluarganya mati, anaknya mati, saudaranya mati, dia sendiri mati, bisa nggak dia minta tolong ke Ahok dan teman-temannya untuk mensalatkan, ngaji atau apa, atau memakamkan? Karena tabiatnya ini, dia kerjanya cuma menyebar fitnah. Dan orang seperti ini, saya yakin bahwa apa yang dilakukan ini bukan merugikan Anies, tapi justru sangat merugikan mereka. Akan menimbulkan kesadaran Islam, umat Islam ini semakin menyatu untuk tidak mendukung apa yang mereka kampanyekan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini yang mirip sama lah, ini dia Hasan Hasbi, Denny Siregar dan lain sebagainya selama ini. Inilah tabiat dan watak para pendukung Ahok, ya, Ahokers, ya, termasuk juga para pendukung Pak Jokowi. Inilah, ingat benar-benar, lihat Hasan Hasbi pendukung Ahok, ya, memfitnah, menyerang Anies Rashid Baswedan bersama Denny Siregar dan lain-lain. Selama ini mereka termasuk Ade Armando dan lain-lain, mereka satu grouping ini. Dari UI lagi, memalukan. UI punya alumni-alumni seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa apalagi ini di bulan Ramadan, tetapi kita melakukan ini untuk mengingatkan bahwa ini orang seperti ini bukan bagian yang boleh dikata bagian kaum munafikin di dalam Islam, ya. Padahal di dalam Islam seperti yang digambarkan dalam firman Allah di dalam surat Al-Fat ayat 29 kan jelas bahwa sesama Rasulullah itu bersama kaum muslim itu saling menyayangi. Bukan menebar fitnah, jadi kontraproduktif dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satu ciri orang munafik. Dan ciri orang munafik itu kalau dia berkata pasti berbohong. Kalau dikasih amanah, sudah pasti ini dia hianati. Ada 3 cirinya itu. Nah, berbohong, khianat, saudara sekalian. Nah, inilah Hasan Hasbi dan teman-temannya. Nah, dan lebih dari itu saya kira inilah inspirasi dari kelompok-kelompok pendukung Ahok ini dari dulu, ini modelnya seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.